Angger tuh sampai ngomongnya ya berat ya suaranya, dia nggak biasa seperti itu. Dia bilang ya banyak kejanggalan kok, yang di rekon itu kok soft semua gitu. Nah saya bilang, maksud kamu gimana? Nggak sesuai dengan ya. Tapi kamu udah lihat? Udah ya. Karena aku lihat aku di atas, aku nggak boleh gabung katanya. Kan dipisah katanya Angger di atas. Kembali lagi gini, kalau orang yang merasa kehilangan, dia nggak akan bisa menyembunyikan. Walaupun ini ketawa-ketawa ya, kayak saya, mohon maaf ya, saya kan hancur banget ini. Saya nggak akan bisa menyembunyikan, dan saya akan bicara apa adanya, bahwa saya kecewa. Makanya Angger marahnya begitu lihat kemarin ada ditendang, ada dibejek pakai dengkul, itu Angger sangat marah. Pulang langsung, ya, wah udah, kalau ayah tadi ada ya, mungkin saya loncat duluan. Udah, ya mohon maaf ya, saya ya emosi lah. Cucu saya ya, orang yang paling saya sayang, arti saya bangga-banggain. Ya emosi lah. Cucu saya ya, orang yang paling saya sayang, arti saya bangga-banggain. Saya nggak tahu, saya paling mengenaskan itu pas anak saya ditendang ya. Pengen istilahnya tuh melampiaskan, tapi ya ini kan ada jalur hukum. Makanya saya hargai teman-teman, saya apresiasi lah petugas kepolisian dan jajarannya lah. Nah ini kembali lagi berkaitan dengan kehilangan barang itu ya. Itu isinya memorinya Dante dengan saya, dengan keluarga. Bagaimana nggak nangis, tambah nangis, hilang gitu. Ya maaf, ini ada kaitannya ya. Ada tersangkutnya masalah kehilangan kamera-kamera itu ada memorinya. Makanya Angger sangat, ya itu nilai historisnya di dalamnya. Wajar nggak sih Pak, kalau sepanik-paniknya sebagai seorang ibu, dia hanya diam, tidak langsung melapor gitu Pak? Ya pasti menurut hemat saya seorang penyidik, seorang polisi, udah nggak wajar. Sedangkan melihat anak sudah terkapar aja pun pingsan, itu sudah kelabakan ya, sudah stres. Nah ini kok malah didiamkan, sudah nggak benar. Ya menurut hemat saya si ibunya ini perlu diperiksa juga. Setidak-tidaknya kejiwaannya diperiksa, kenapa sampai terjadi peristiwa itu, kenapa dia mendiamkan, apalagi itu adalah anak kandungnya. Jadi nggak cocok, nggak layak dengan komposisinya sebagai ibu, kemudian mendiamkan permasalahan ini karena tidak enak. Loh, ini kan sudah nyawa nggak dilaporkan kepada pihak yang berwajib, kepada pihak kepolisian, itu sama dengan kita juga mendiamkan, ikut melanggengkan peristiwa itu terjadi. Ayah Angger Dimas, Agus Riyanto, membongkar kejanggalan sikap Tamara Tiasmara usai Dante meninggal. Menurut dia, sebagai ibu, Tamara justru tak terlihat bersedih. Agus menambahkan, kalau memang orang yang merasa kehilangan, dia tidak akan bisa menyembunyikannya. Dan hal tersebut tak terlihat dari sikap Tamara. Ayah Angger Dimas juga mengungkap bahwa banyak kejanggalan yang terjadi saat rekonstruksi. Selain itu, Agus Riyanto mengaku sebenarnya sudah merasa ada yang janggal pada Tamara Tiasmara. Sebelum menikah dengan Angger Dimas, Agus Riyanto bercerita, Tamara Tiasmara pernah memaksa ibu Angger untuk meminta agar Angger Dimas tak memutuskannya dan meminta segera dinikahi. Bahkan, Agus mengatakan, sudah beberapa kali berusaha mengingatkan Angger Dimas untuk berpikir lagi sebelum menikahi Tamara Tiasmara dulu. Hal itu sebenarnya terlalu jauh ya kalau saya jawab ya, karena setahu saya mendidik anak ini bagaimana caranya bertanggung jawab, apalagi laki-laki. Saya bilang jangan sampai, dan itu selalu saya tekankan. Anak saya nggak ada yang namanya, apalagi anak saya ini tahulah dia public figure juga kan, cuman dia nggak mau mencerminkan. Dan mohon maaf, saya didik dia tuh dengan hati, nggak dengan kekerasan. Saya selalu bilang, bagi prinsip saya, kalau kamu bener-bener salah akuin, saya bilang gitu. Nah makanya kalau dibilang dia nggak ngasih nafkahnya, naif banget ya. Ya mohon maaf, selama dia nikah kan tinggal di rumah saya, apa nggak pernah nafkahin? Ya mohon maaf nih, kembali lagi, kalau saya diungkit itu, selebihnya dia di luar itu saya nggak tahu ya, di luar rumah saya. Ya tapi adalah hal-hal yang saya sayangkan pada saat proses dia mau, ini yang gugat cerai dia loh, bukan anak saya loh. Kalau yang digugat itu kan saya nggak tahu ya rinciannya, tapi yang jelas Angger bilang
apapun jenisnya, aku selalu memberikan kebutuhannya Dante. Ya, dari kebutuhannya dia untuk sekolah, ya makannya dia, selalu cerita Angger. Dan kalaupun dia nggak ada, dia bela-belain apa? Dia selalu bilang, ayah aku dibantu ya, siap. Lowong itu juga namanya cucu saya kan. Makanya saya sayangkan kalau dibilang dia nggak ngasih nafkah, kayaknya naif banget gitu loh. Irjen Pol Ricky Herbert, sebagai mantan penyidik, juga mengungkap bahwa Tamara Tiasmara patut dicurigai dan diperiksa lebih dalam. Alasan Tamara menitipkan Dante untuk diajak latih renang sungguh dianggap tidak masuk akal. Irjen Pol Ricky merasa heran, mengapa Tamara lebih mempercayakan Dante kepada Yuda Arfandi yang masih belum resmi menjadi suaminya, dibandingkan mempercayakan Dante kepada pihak sekolah untuk belajar renang. Karena yang saya ikuti perkembangan daripada cerita peristiwa ini si anak ini kan nggak bisa berenang. Kalau memang betul-betul orang tuanya kah ataupun si pelaku tadi mau melatih renang, bukan seperti itu. Harusnya dia dipapa, dipegang di papa, diberikan gambaran supaya bagaimana cara mendayung kaki dan menggerakkan tangan sampai dia pinter. Setelah itu baru dilepas pelan-pelan. Kok itu kalau mau melatih renang? Saya ini kan pernah. Tapi kalau ditenggelamkan bukan melatih renang, itu namanya membunuh, mematikan orang. Kalau dia aja nggak bisa berenang, berarti kan dia kan trauma. Apalagi menurut keterangan yang saya dengar, bahwa memang si anak ini memang trauma untuk renang tersebut. Nah, kalaupun dikatakan ekstrakurikuler yang ada dari sekolah, ya kenapa nggak diikuti itu? Kalaupun mau dilatih sama ibunya, kenapa dengan model seperti itu? Bagi saya pribadi, dengan saya mengikuti CCTV, nggak ada relevansinya itu melatih renang dengan menenggelamkan, dengan memberikan latihan pernafasan. Itu nggak benar. Ayah Angger bercerita, selama 2 minggu, Ibu Angger Dimas, alias nenek dari Dante, tak bisa berhenti menangis usai kepergian Dante. Namun, ada kejadian ajaib yang kini membuatnya lebih ikhlas. Ibu Angger Dimas bercerita, dirinya sempat didatangi oleh Dante di dalam mimpi. Di mimpi tersebut, Ibu Angger diberi pesan agar tak lagi menangisi Dante dan diminta untuk ikhlas menerima kepergian Dante. Istri saya kan, iya, dia nangis terus. Ini istri saya kan manggilnya ibu, nangis terus tiba-tiba tuh Dante tuh di mimpinya tuh datang main pedang-pedangan biasa kalau dengan saya kan, tapi di latar belakangnya tuh terang katanya kayak sinar. Terus ditemenin ada sepantarnya dia juga main, cuman mukanya di putih gitu, apa sinar doang, sama di atasnya bunuh. Wah, bilang itu malaikat bu, bilang itu. Aku juga nggak tahu ya. Pada saat itu aku panggil, Mas Dante, Mas, ya ibu, dalam ibu gitu kan, biasa kalau orang Jawa, dalam ibu, sini ibu mau ngomong. Terus datengin terus ibu mulai sekarang nggak mau nangisin kamu lagi ya, ibu udah berhenti nggak nangisin kamu. Iya ibu, dielus mukanya katanya. Bener, saya juga merinding terus terang. Saya bilang, terus dari situ istri saya udah nggak pernah nangisin dia, hanya dia ngeliat memori itu.